Berkaitan dengan hukum berjabat tangan atau bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya, maka berkaitan dengan hal ini, mari kita renungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ayud ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadidin. Sekiranya kepala seseorang laki-laki ditusuk dengan menggunakan pasak dari besi, itu jauh lebih baik dibandingkan dia harus bersentuhan dengan orang yang tidak halal baginya, maknanya orang yang tidak ada hubungan mahram dengannya. Maka hadis ini menjadi dasar larangan seseorang bersentuhan lawan jenis yang bukan mahramnya. Untuk itulah kalau kita lihat pendapat-pendapat para ahli ilmu bahwa bersentuhan lawan jenis dalam hal ini bisa dilakukan dengan bersalaman dengan orang yang bukan mahram, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka ini menurut jumhur ulama adalah perbuatan yang terlarang. Pendapat mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, termasuk nanti di dalam mazhab yang lainnya mengatakan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang terlarang. Dan hal ini kita bisa lihat bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berinteraksi dengan para sahabiat di zamannya. Maka sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat hadis dari riwayat Imam Muslim, pada saat wanita-wanita muslimah yang berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh tangan-tangan wanita sahabiat pada waktu itu. Pada saat mereka berbaiat kepada Nabi, Nabi hanya memberikan ucapan-ucapan baiat semata tanpa harus menyentuh tangan-tangan para sahabiat ini. Dan ini menjadi isyarat bagi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru bagi para sahabat dan sahabat pada waktu itu. Tidak pernah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan dengan lawan jenis para wanita-wanita muslimah pada zaman tersebut, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin atau guru pada waktu itu. Dan ini bukan berarti kemudian para sahabat, para sahabiat terutama tidak menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu para sahabiat sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalaulah kita dalam hal menghormati guru, dalam hal kita melakukan sikap taklim kepada guru, tentu bukan dengan cara kita melakukan hal-hal yang terlarang. Misalnya seorang santriwati atau seorang murid perempuan kemudian sebagai ungkapan rasa syukurnya atau rasa hormatnya kepada guru kemudian bersalaman dengan guru, tentu penghormatan yang dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak layak untuk kemudian dilakukan. Maka tentu ada cara-cara yang lain untuk kita mengungkapkan akan penghormatan kita kepada guru. Kita mendengarkan nasihat-nasihatnya, kita mengamalkan perintah-perintah kebaikan yang telah beliau berikan kepada kita. Dan tentu yang lebih baik dari itu semuanya adalah mendoakan supaya guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dalam kehidupannya. Bahkan kemudian termasuk orang-orang yang selalu kita doakan akan kebaikan dan mendapatkan keberkahan dengan surga Allah Subhanahu wa taala.